Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Misran yang telah memberikan sambutan pada acara kita hari ini. Memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti penyampaian ceramah agama oleh Ustadz Dr. Ahmad Bayani MPhil dari Banjarmasin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Ketua Yayasan atau yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kelas Sekolah, Dewan Guru, para adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa, para siswa sekalian, hari ini kita memperingati Maulid Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau lahir? Tanggal 12 tahun berapa? Berapa ekor gajahnya? Tahun berapa? Tahun guys. Baik. Kenapa dinamai tahun gajah? Nah, kenapa dinamai tahun gajah? Ini artinya inspirasinya luar biasa nih. Seandainya ada tahunnya waktu itu, orang banyak kada ingat. Nang sekolah gini bisa kada ingat. Tapi karena ada peristiwa besar ketika itu, semuanya yang pintar kada pintar, yang sekolah kada sekolah, Tuhan anak tahu lahir tahun gajah. Jadi kalau ada peristiwa besar kayak ulun ini kan kada tahu nih sampai hari ini, tanggal lahir kada tahu, bulan lahir kada tahu, kawitan bah tahu jangan. Orang kampung kada sekolah. Jadi ya apa lahir ulun mak? Nakuni abah, nah ada ingat, cuma nah ingat waktu ikam lahir tuh banyu lagi dalam, limpas, nah limpas tuh banjir, itu ingat. Ini peristiwa. Nah gajah ini, peristiwa gajah ini juga jadi inspirasi. Ini inspirasi judulnya, inspirasi yang mana? Baik. Siapa Abah Sidin? Nah, siapa Abah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Iya gerang. Siapa? Nah, jangan ragu-ragu. Mama Sidin? Kakek Sidin?
Abdul Muthalib. Paman Siden? Nah, ini takuni penceramah nih. Ingat gak enggak? Lahir di Mekah. Hijrah ke Bini Siden siapa? Nomor 1 aja dibedahkan, yang lain jangan. Kalau disebut yang lain nanti inspirasi, statusnya akan poligami nanti. Baik, hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang terjadi pada diri Nabi, lahir dan batin, masa anak-anak, remaja, tua, sampai meninggal dunia, semua yang bersama Nabi semua menjadi inspirasi untuk kita. Cuma dibatasi aja nih sampai generasi muda. Nabi ini adalah anak muda tersukses di dunia ini, sebelum, ketika dan sesudahnya. Baik, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya tadi acara yang keempat, maka isinya 4 semua insya Allah. Bila habis 4, ampihan kita. Pertama ada 4 hal ciri orang sukses. Mau sukses? Mau jadi orang cerdas? Mau jadi orang pintar? Mau ranking 1 semua? Kayak apa caranya? Bisa diubah aja Ustaz, ranking 1A, 1B, 1C, 1D sampai 1Z. Ada ciri 4 orang sukses. Yang pertama adalah yakin yang benar. Yakin yang benar. Ini inspirasinya ke Nabi. Yang kedua adalah cara yang benar. Cara yang benar. Yang ketiga adalah maksud atau tujuan yang benar. Yang keempat adalah jazbah, semangat yang benar. Nah, yang pertama apa tadi? Apa yang pertama? Ciri sukses. Yakin yang Yang kedua cara yang Yang ketiga adalah maksud atau tujuan yang Yang keempat jazbah, semangat yang benar. Ini ciri sukses. Yang pertama yakin yang benar. Itu adalah inna dina indallahi Islam. Tuh, 1. Dan Nabi yakin benar. Yakinnya dengan Allah itu benar. Bahkan orang yang sukses di bawah Nabi, sahabat, yakinnya benar. Coba Nabi dikisahkan kepada Nabi ini, untuk kita semua, yakin yang benar ini walaupun tidak masuk akal menurut kita. Jadi ini ada 4 alat ukur kebenaran. Coba, ada berapa? 4. Ada 4 ukur kebenaran. Ini sebenarnya untuk mahasiswa nih. Yang pertama adalah akal. Yang kedua alat mengukur kebenaran itu adalah panca indera. Yang ketiga adalah hati. Yang keempat adalah wahyu. Mana wahyunya sini, mana? Ada wahyu nggak? Ada wahyu nita, ada juga wahyu lakian. Baik, ini alat ukur kebenaran, yakin yang benar. Yang pertama adalah akal. Akal itu tidak 100% benar. Kemarin saya ceramah di jurusan matematik. Slogan ilmu matematik adalah ilmu pasti. Saya dari Usuluddin, bahwa matematik tidak pasti. Takajud dosen-dosennya. Kenapa? Antara 1, 2, 3 alat mengukur kebenaran tidak ada yang qat'i,
mutlak kebenarannya, benar tapi tidak mutlak, sampai 99 saja. Yang mutlak kebenarannya adalah wahyu daripada Allah, kalam Allah berupa Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diberkahi Allah, apapun yang disebutkan Nabi, masuk akal tidak masuk akal, mesti kita imani dan kita yakini. Matematik kada benar 100% itu kayak contohnya. 1 tambah 1 berapa? Saya tanya lagi, 1 tikus tambah 1 kucing berapa? 2 apa? 2 hewan. Kalau ganti dengan kuda, 2 apa? 2 hewan juga. Tapi bisa lah, samalah. Tidak akan sama. Matematik akal tidak bisa menjelaskan. 1 kucing tambah 1 tikus itu bisa sebenarnya 1. Kenapa? Karena tikus dimakan kucing. Nah, ya kada. Kita bangkangkan. Yang kedua, bahwa rasio ini tidak benar 100%. Sungai lebarnya 6 meter, tangguhan kita. Ada kodok, tahu kodok? Kata kodok jaong lalak dia muntai. 1 lompatan itu 1 meter. Berapa lompatan yang sampai seberang? 6 kali. Berapa? 6. Itu matematik. Tapi kenyataannya hanya 1 lompatan. Kenapa? Sisanya bakunyong. Iya kan? Nah, ini bukan mahlabio, fakta. Contoh lain lagi, Banjarmasin ke Banjarbaru, Banjarbaru ke Banjarmasin berapa kilometer? Ayo, berapa? Oke, 35 lah, ya kan? So, di sana 36. Pertanyaannya, Banjarmasin ke Banjarbaru, Banjarmasin ke Banjarmasin sama atau beda jaraknya? Ayo, sama atau beda? Sama. Itu berdasarkan matematik. Tapi kenyataannya berbeda. Bukan macetnya. Itu kan ada angkanya tuh, pasti 35 BJM. Itu pasti terhitung, diukur dengan alat. Tapi itu tidak menunjukkan 100% benar. Ternyata hasil survei Banjarbaru ke Banjarmasin lebih dekat dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Banjarmasin ke Banjarbaru lebih dekat dari Banjarbaru ke Banjarmasin. Dan itu selisihnya kurang lebih 300 meter. Di mana perbedaannya? Di bundaran Liang Anggang. Kalau ke Banjarbaru, belok aja. Kalau ke Banjarmasin, berputar dulu situ. Iyalah. Nah. Itu matematik namanya. Ini kan kita dalam kelas agama nih, bukan kelas ilmu pasti. Oke. Ada contoh dalam Al-Quran nih, bahwa kita harus yakin benar. Ketika Nabi Musa, ini diceritakan kepada Nabi dan Nabi lanjutkan kepada umatnya nih. Ini logika. Ketika Nabi Musa terkepung, guru saya menjelaskan kurang lebih 700.000 garnison yang mengapung Nabi Musa. Jumlah pasukan, bukan pasukan, pengikut Nabi Musa cuma 12.000. 700.000 tentara melawan 12.000. Nang 12.000 ini kekanakan, bayi, orang tua, macam-macam. Secara matematik ini pasti kalah. Lalu ada perintah setelah dikopung di sampai pinggir Laut Merah. Maka apa perintah Allah? Ayo, perintah Allah apa?
Apa? Pukul laut. Kan aneh. Secara logika nggak mampu. Kalau akal kita secara logika ini aneh perintah nih. Tapi Nabi Musa tertempa dengan yakin yang benar. Dia pukul laut. Kalau menurut logika, pukul kepala Fir'aun, iya kan? Selesai masalah. Tuh jatuh kepala Fir'aun, mati Fir'aun, selesai masalah. Kenapa mukul laut? Kalau mukul banyu itu kami mencari iwak. Iwak kok. Nah, ternyata perintah Allah itu wahyu Allah itu mudah dan menyenangkan. Kalau Nabi Musa disuruh memukul kepala Fir'aun 2 bulan gak ada tuntung, karena Fir'aun kada pemukaan, mesti tentara dulu dihadapi. Tantaranya itu kada usah melawan, mah dengan kepalanya nah, tung mati 10, mana lagi 10, tung pada saat 2 hari singkalan Nabi Musa tangan, kada tuntung juga. Tapi ternyata Allah perintahkan jatuh laut, seberangi diumpati oleh Fir'aun, ya kan? Rombongan yang sampai, Fir'aun di tengah. Allah kembalikan air sepersedia kala, ternyata 700.000 dalam hitungan menit, jam saja semua jadi meninggal dunia. Ini perintah Allah. Jadi kalau perintah Allah ini berbeda dengan akal, maka kita ambil perintah Allah. Akal kita yang tidak sampai. Oke, ini namanya ciri kebenaran. Kalau saya jelaskan sampai 4 keempatnya, wah ini lama. Yakin yang benar. Yang kedua, caranya yang benar. Caranya yang benar. Yakin yang benar itu tidak cukup. Anda saya yakin nih timbul di sungai, iya kan? Tapi kada bisa berkunjung. Tunjul gara-gara buak. Nah, begitu juga sekolah nih. Anda cara yang benar. Bagaimana belajar yang benar? Bagaimana membaca yang bagaimana memahami yang Di antara yang benar itu adalah masuk tepat waktu. Jangan jangan mengantuk. Oke. Yang ketiga adalah tujuan yang benar, maksud yang benar. Jadi kalau orang sekolah tujuannya hendak, misalnya kan Anda mau ke kedokteran, ya kan, sekolah jadi pesantren. Nah itu kada tepat tuh, kecuali pesantren modern. Nah, jadi tujuan kita benar. Tujuan yang paling benar itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua aktivitas kita adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Nah, yang 3 macam ini tidak akan jalan kalau tidak punya jazbah yang benar, semangat yang benar. Nabi ini selalu bersemangat dakwah, dihalangi makin bersemangat, ada tantangan makin bersemangat. Kalau kita nih ada tantangan, misalnya nih, contoh semangat yang benar nih. Anda kalau melihat guru masuk langsung nguap, melihat bibinian bunga, mestinya sama semangatnya. Ya ada. Kalau tulak ke mana sini, Minggu Raya, malam Ahad, wah. Kalau tulak ke masjid, Nah ini saja dipindahkan. Dah, ini 4. Kemudian hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ada 4 tantangan untuk kita jadi orang sukses. Ini adalah Al-Quran juga. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih 4 hewan unggus. Ini tantangan pelajar nih. Ustaz-ustaznya kada usah gini. Tantangan pelajar nih, 4 hal untuk tantangan Anda. 4 unggas yang disembelih Ibrahim itu, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu diceritakan dalam Al-Quran. Itu yang pertama ayam. Apa yang pertama? Yang kedua? Sapi. Burung merak. Yang kedua
merak. Yang ketiga adalah gagak. Yang keempat adalah merpati. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Tahu apa maksudnya ayam merak, gagak dan merpati? Yang pertama, ayam itu adalah cinta di atas segalanya. Kadang kalau terhadap bibinian langsung ngapung. Wah. Ayam betina itu bukannya leju dan dia lompatnya lebih tinggi. Tapi kenapa dapat? Ya. Karena bukanya pura-pura. Nah, itu. Makanya artinya selama pelajar jangan baca jangan nunjuk kawan, sama aja. Selama pelajar jangan jangan baca. Jangan kena bila diputus orang berpacaran tuh. Baik, artinya kalau berpacaran konek-konekan tak boleh lah. Tapi jangan sampai bilanya lawan pacar bisa betul-betul lawan paguruan gak diingat lagi. Saya ulun nih, alhamdulillah dari sanawiyah sampai perguruan tinggi tidak pernah berpacaran. Ada 4 faktor dulu kenapa tidak berpacaran. Yang pertama adalah kada payu. Yang kedua ada kelainan, Ustaz. Bila bibinan bunga itu naksir kita 2-3 hari seminggu sampai naksir. Kayak apa aja bungasnya? 2-3 hari seminggu, paling lama 2 minggu tidak naksir lagi. Kenapa? Karena sudah ampon. Yang ketiga, saya bersumpah tidak akan bercinta sebelum berhasil. Karena saya orang kampung. Orang tua saya terus terang bukan orang berpendidikan. Ayah saya tamat SD, ibu saya tidak tamat SD. Tapi kami 7 bersaudara yang masih hidup semuanya sampai ke perguruan tinggi. Penting. Modal nekat dan yakin. Kadang-kadang ada juga nih kisah mahasiswa di Banjar. Kalau berpacaran, kadang ingat dan perguruan. Tapi bila sakit hatinya datang udah perguruan. Dan saya tipe dosen yang tegas. Nah, tahu nih siapa nih kaum nih. Kalau mahasiswi datang, saya lihat, wah ini lagi sakit hati nih. Masuk dia. Apa? Duduk. Apa? Jadi perempuan ini kalau inya curhat itu yang pertama adalah air matanya, bukan bibirnya. Dari atas curhatnya. Kalau laki-laki dari bawah. Yang pertama kelacaran banyu matanya. Perempuan tuh kalau dia sakit hati. Yang kedua kelacaran banyu hidungnya, behingusan. Yang ketiga baru terdengar jeritan curhatnya di mulutnya. Kalau laki-laki dari bawah, kenapa? Bila sakit hati kenapa aja disipak? Dari bawah tuh lawang ditinjaknya, pun. Ke tangan pulang, itu laki-laki.
Dan secara psikologis kalau perempuan curhat itu menangis jangan dihentikan. Ya. Kenapa? Bibinya ini suruh berhenti malah benyaring. Ampe. Bibinya di Banjar. Di sini kada ada belain. Yang kedua, jangan jadi burung merak. Apa burung merak? Merak itu yang penting penampilan. Oh, penampilan dong kayak sultan aja. Rambut kahulu kahilir sesuruyan. Ada nang habang rambutnya, ada sini ada kalau kayak hantu api. Pakaian wah sapida mutur hendak nang harat kawitan nang buruk. Orang yang penting otaknya. Nah, lagi yang ke gagak. Gagak itu adalah geng dan suka berkelahi. Kalau di Indonesia jarang ada gagak. Waktu saya di Malaysia, kemudian di Bangladesh, nah kalau di Bangladesh itu banyak burung gagak. Di Madrasah Ulumuddiniyah Kakrail. Itu gagak itu kadang makan melihat burung lain, hendak mengapung, hendak boy berkelahi. Jadi pelajar itu Nabi mencontohkan tidak pernah berkelahi dengan siapapun, tidak pernah mengganggu orang. Maka pelajar jangan suka berkelahi, jangan suka mengganggu jangan suka membuli jangan suka menaruhi barang termasuk jangan suka mengambil pacar kawan juga penjahatnya. Baik, yang keempat, merpati. Apa merpati itu? Adalah pengulir tanpa kreasi. Apa itu? Lihat ya, di mana suah melihat burung merpati molah sarang? Ada bisa. Yang kedua, di mana burung merpati bisa mencari makanan? Kada bisa. Mah dengan berian orang aja. Itu maksudnya kalau jadi pelajar PR jangan suka meniru. Ulangan jangan suka niru pang. Indah pemalarnya. Nah, oke. Ini 4 kreasi. Baik, ada 4 yang kita kaitkan dengan sifat baginda Rasulullah SAW. Kita ambil dari Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Ya banyak, semua bisa. Kita ambil 4 saja. Mungkin Anda sudah menghafal di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal wa ilas samai kaifa wa ilal jibali kaifa wa ilal ardi kaifa. Ini inspirasi terakhir saya. Yang pertama adalah, apakah kamu tidak menjenaki, memperhatikan, mendalami, meneliti bagaimana onta diciptakan? Onta itu kalau dalam dia mampu tidak minum selama 15 hari. Ayo, kita aja 15 hari. Setengah jam gak ditawa kadang-kadang ya bawa banyu nah. Bukan berarti onta tidak minum. Onta tiap hari minum, tapi dia bisa mengendalikan keuangannya. Kalau kita ini ada sebelah ini, onta itu ada penyimpanan air. Dia masukkan air ke penyimpanan, dia simpan, nanti ke waktu diperlukan dia haus, maka dia masukkan, dia pindahkan lagi menjadi untuk air pencernaan.
Itu artinya kalau ada duit jangan habis sekaligus. Kalau gajian jangan lakas dihabis. Tuh. Ini tanggal 1 sampai tanggal 10, wah gairah banget, duit masih banyak. Tanggal 10 sampai tanggal 20, sudah mulai loyo dah. Tanggal 20 sampai tanggal 30 sudah kering keruntang, kena penyakit kanker. Tahu kanker lah? Apa? Ada tahu. Kanker itu adalah kantong kareng. Kada bisa duit lagi oke. Onta adalah termasuk binatang yang kuat ingatannya. Coba bayangkan, Makkah Madinah, Makkah Syam, Makkah Yaman, Makkah ke Irak. Di situ padang pasir, hanya gunung-gunung. Kalau onta lewat satu kali saja, maka dia akan bisa mengulangi hal yang sama. Untuk kita ini Banjarbaru rancak sasar. Padahal di jalannya sudah pakai Google ya sasar juga. Rupanya Google berusaha juga. Ini. Lalu kenapa dia kuat ingatan? Ini banyak kalau saya ceritakan. Karena onta adalah kalau dia menekuni sesuatu, dia adalah fokus. Misalnya pelajar untuk sukses maka harus fokus. Jangan banyak main game. Rajin rajin bakti dengan orang tuh, hormat dengan banyak berdoa, banyak sukses. Jangan banyak main. Nah, yang kedua adalah wailas sama kaifa rupiah. Ini langit tanpa batas. Artinya Anda belajar sungguh-sungguh dengan wawasan apapun. Kalau ada buku, kalau ada duit beli buku. Ada duit beli buku. Nah, dan buku ada dibaca sama juga. Yang ketiga, wa ilal jibali kaifa, bagaimana gunung-gunung ditancapkan. Ini artinya kalau dikaitkan dengan pelajar tuh harus tegar. Gunung itu tidak akan bergoyang ditempur angin, tidak akan berpindah terkena gempa. Maka pelajar mesti tabah, tangguh, dan pelajar mesti tetap semangat. Jangan sampai karena putus cinta koler sekolah. Kenapa? Sianu mutusin cinta. Kada dihirane kawan, koler sekolah. Kada banyak diberi duit oleh orang tua, koler jawa sekolah. Ini orang sukses siap menghadapi siap menghadapi uji. Begitulah Rasulullah. Ujian Rasulullah berat, lagi muda, belum lahir, ayah beliau meninggal. Setelah lahir umur 4 tahun sedikit lebih, ibu meninggal. Hidup dengan kakek, umur 8 tahun kakek beliau meninggal. Ini tantangan, tetap tidak goyah dalam semangat. Yang terakhir adalah wa ilas ardi kasute, bagaimana bumi dihamparkan. Itu maksudnya bumi ini adalah contoh di antara sifat Rasulullah SAW. Apa inspirasinya? Bumi itu makin disakiti, makin dizolimi, balasannya tetap kebaikan-kebaikan. Nih kebakaran lahan, di mana lahan terbakar paling panas, api paling nyala, tanah paling hangat, disitulah tempat yang paling subur. Begitu Rasulullah paling dizalimi. Siapa yang menjadi beliau yang hendak membunuh? Banyak. Tetapi Nabi tetap membalas dengan kasih sayang. Umar hendak membunuh, maka Nabi doa, ya kan? Islamkan ya Allah di antara dua Umar, Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Baik, ini hadirin Allah Subhanahu wa taala.
maka mesti kita punya akhlak yang bagaimana akhlak yang baik? Belajar yang sungguh-sungguh, sering duduk di majelis taklim. Baik, terakhir saya tugaskan sekitar 10 menit. Nah, yang punya pulpen, punya kertas, nah, saya kasih tugas, langsung dijawab hari ini. Yuk, tugasnya adalah gambarkan, nggak usah ditulis, wajah Anda masing-masing. Yuk, menggambar wajah masing-masing. Yuk, ada boleh bicara men, rancak demat muhasa orang. Ayo, nah, yuk, gambar wajah, gambar wajah. Silakan, silakan. Karena bawa kertas, maka saya tugaskan Anda. Nah, gambar wajah, waktunya 2 menit. Ayo. Baik-baik, itu wajah Anda loh. Baik-baik menggambar wajah seorang. Dan jangan mentertawakan wajah kita sendiri. Ayo, ayo. Dah? Siapa yang selesai? 1, 2, 3. Baik. Tugas yang kedua, tuliskan sifat positif Anda. 4 sifat positif Anda, 4 sifat negatif Anda. 4 sifat positif yang baik dan 4 yang jelek dari Anda. Ayo tulis. Ayo. Dikumpul dengan wali kelas masing-masing. Ayo. Enggak usah di kertas yang bagus, yang biasa-biasa aja. 4 positif Anda, 4 negatif Anda. Baik, saya duduk dulu ya. Kada boleh manero. Masa sifat negatif nero ampun kawan. Ayo ditulis, ayo. Kalau wajah tuh Anda jujur tidak? Ada tahi lalat, ternyata di gambarnya tidak tahi lalat.
Wajahnya opal, ternyata bulat kayak angka duit. Rambutnya lurus, ternyata digambar keriting. Nah, itu melatih kejujuran tuh, melatih kejujuran. Sudah selesai? Ada selesai? 2 menit lagi. Ada 4 sifat positif, ada 4 sifat negatif. Yang selesai tambah 4 lagi. 4 cita-cita Anda. Tulis 4 macam cita-cita Anda. Ingin jadi apa? Nah. Udah? Empat cita-cita, jadi polisi, jadi dokter, jadi TNI, jadi pengusaha, jadi ustadz. Baik. Sudah? Sudah? Jangan berpikir. Terakhir, 4 idola Anda. 4 idola Anda siapa? 2 yang tidak boleh, Rasulullah dan orang tua. Itu sudah pasti tuh, nggak usah ditulis pun, wajib itu. Selain Rasulullah dan orang tua. Baik, yang sudah dijawab bagus, yang belum jadi PR. Pertama saya ingin lihat, angkat semua yang wajah-wajahnya digambar. Mana wajah-wajahnya? Coba yang mau menggambar wajah Anda, angkat ke atas. Gambarnya diangkat. Bagus, bagus. Melihat gambarnya, yang perempuan. Iya. Ini saya jelaskan kenapa kita sudah menggambar wajah kita. Sebab tangan kita ini lebih jujur ketimbang mulut kita. Sebab kita banyak melihat wajah orang. Madahkan orang hirang, sakal tata hirang seorang padanya. Suka menghitung angka wajah orang lain. Si anu itu berapa nilai? 80. Si anu bang, oh itu pintar tuh, bungas 90. Si anu bang, wah itu 70. Sekali bergambar bercermin seorang awal 43 aja. Nah, yang kedua, ini coba dengarkan. Mana mudahnya menulis sifat positif dengan negatif? Ayo, mudahnya nulis sifat positif atau negatif? Misalnya sifat positif, saya pintar, saya cerdas, saya baik, saya dermawan. Ayo. Oke, saya jawab sendiri. Kalau kita nulis sifat positif itu berat. Karena tangan ini
ini terkoneksi dengan hati. Misalnya Kianur, saya rajin ibadah, hati bersuara, iya garang. Nah, saya dermawan, iya garang. Tapi kalau sifat negatif, saya pangulir, oh ya ya ya. Saya lambat bangun subuh, ya 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 terus. Nah itu. Oke, sudah. Nah, kira-kira semua sudah ditutup. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi inspirasi dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya sukses dunia akhirat. Dikabulkan Allah hajatnya dunia akhirat. Berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW di akhirat. Sukses semua sampai jadi sarjana insyaallah. Orang tuanya panjang umur, sehat badan, yang sakit disembuhkan, dimudahkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, dan semua menjadi ahli ibadah semua insyaallah. Jadi orang pintar semua insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada benar dari Allah, salah pribadi yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah dan kawan-kawan yang berbahagia, tibalah kita di acara penutupan. Untuk menutup acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Selanjutnya doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Dr. Ahmad Bayani. Kepada beliau kami persilakan. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallallahu radhiyallahu ta'ala an salatina washabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil mu'minina wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akribna bi nuril fahmi waqtah lana ababal ilmi wa sayyina bi akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nur qulubana bi nuri hidayatika manadul ardi bi nuri syamsika awan abad rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah warzuqna khairan wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'alim at-ta'wil. Allahumma anzil hidayatika wa rahmatika wa barakatika 'alaina wa 'ala hadhihi al-ummah wa khususan li ahli hadhihi al-madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Ustadz dan Ustazah dan kawan-kawan semua. Saya mewakili panitia mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan kami selama acara berlangsung. Terakhir saya pamit undur diri. Semoga kita bertemu di acara lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.